saya Thomas Remanuel Putra Siombing dengan NIM 223020503103. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aplikasi Analisis Sentimen Ulasan Gojek. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jason Menderes, ada Andre Andrianus, ada Amelia Frederick Perdi, ada Tirta Octaviana Winduro, ada Muhammad Ribansyah Akil Akbar, dan saya sendiri Thomas Remanuel, dan yang terakhir adalah ada Yuli Fatima. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Aplikasi Gojek menyediakan layanan transportasi, makanan, belanja, hingga keuangan, dan menerima banyak ulasan dari banyak penggunanya. Gojek sendiri sebagai aplikasi layanan digital menerima banyak ulasan dari pengguna. Alasan ini penting untuk mengevaluasi layanan, namun sulit dianalisis secara manual karena jumlahnya besar dan tidak terstruktur. Maka dari itu diperlukannya sistem otomatis berbasis analisis sentimen atau NLP untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi positif, netral, atau negatif. Menggunakan model seperti SVM dan LSTM, sistem ini membantu memahami respon pengguna dan meningkatkan kualitas layanan secara efektif. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi analisis sentimen yang dapat mengklasifikasikan ulasan pengguna aplikasi Gojek secara otomatis. Yang kedua, ada metode mana yang memberikan performa klasifikasi sentimen terbaik antara pendekatan Mechanical Learning atau SVM dan Deep Learning atau LSTM. Yang ketiga, bagaimana cara menampilkan hasil klasifikasi yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, tujuannya adalah yang pertama membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Gojek secara otomatis. Yang kedua, menerapkan dua pendekatan pemodelan yaitu Support Vector Machine atau SVM dengan fitur TF-IDF. Yang kedua ada Long Short Term Memory atau LSTM dengan Word Embedding. Selanjutnya adalah masuk ke teori dasar analisis sentimen. Analisis sentimen adalah bagian dari Natural Language Processing atau NLP yang bertujuan mengidentifikasi opini atau emosi ke dalam teks dan mengelompokkannya menjadi positif, negatif, atau netral. Teknik ini banyak digunakan untuk mengevaluasi ulasan dan opini publik. Menurut Rahmawati dan kawan-kawan, pada tahun 2003, algoritma Neve Bayes berhasil mengklasifikasikan sentimen pengguna e-commerce dengan akurasi 78,4%. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu lexion based menggunakan kamus kata berlabel sentimen. Yang kedua ada mechanical learn based menggunakan model seperti Neve Bayes atau Bayes SVM dan Random Forest untuk mempelajari pola dari data berlabel. Selanjutnya metode yang kami gunakan dalam proyek ada dua, yaitu pendekatan utama yaitu ada SVM dengan TF-IDF. SVM sendiri mengklasifikasikan teks berdasarkan bobot kata dari metode TF-IDF. Pendekatan ini cocok untuk model linear dan menunjukkan akurasi tinggi hingga 93% menurut Ratnaswari dan kawan-kawan pada tahun 2005. Yang kedua ada LSTM dengan Word Embedding. LSTM adalah jaringan syaraf yang mampu memahami urutan dan konteks kata menggunakan Word Embedding. Model ini dilatih dengan keras untuk menangani kalimat yang kompleks dan informal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, perkenalkan di sini nama saya Andre Andrianus dengan NIM 223020503105. Di sini saya akan menjelaskan proses pengumpulan dan deskripsi dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini berisi ulasan pengguna terhadap aplikasi Gojek yang diperoleh dari file CSV bernama Gojek Apps Review 1 CSV. Dataset tersebut berisi dari 225.000 baris ulasan, di mana setiap baris terdiri dari dua kolom utama. Yang pertama yaitu konten, berisi teks ulasan dari pengguna. Yang kedua skor, yaitu skor penilaian 1-5 yang diberikan oleh pengguna terhadap aplikasi. Yang masuk pada bagian pertama yaitu pelabelan. Pada proses pelabelan dilakukan berdasarkan nilai skor menggunakan aturan berikut. Yang pertama yaitu skor 1-2 yaitu belabel negatif, skor 3 yaitu belabel netral, dan skor 4-5 yaitu belabel positif. Label ini disimpan dalam kolom baru label, sehingga setiap ulasan memiliki pasangan teks dan kategori sentimen. Proses ini dilakukan secara otomatis dengan script Python, dan hasilnya disimpan dalam file cleaned dataset CSV.
Yang kedua, penyimpanan dataset bersih. Setelah dilakukan pelabelan, data disimpan ke dalam client dataset CSV yang berisi konten dan label tanpa pre-processing. Yang kedua, client dataset final CSV, yaitu hasil akhir setelah pre-processing, setelah normalisasi, support, removal, dan stemming. Masuk pada tahapan pre-processing, yaitu pre-processing dilakukan untuk membersihkan teks ulasan yang bersifat informal dan tidak terstruktur. Proses ini dilakukan dengan fungsi clean text dan mencakup beberapa tahap. Yang pertama yaitu lower casing, mengubah ke huruf kecil. Semua huruf pada ulasan diubah menjadi huruf kecil untuk memastikan konsistensi. Contohnya yaitu saya menggunakan huruf kapital, suka aplikasi ini, dia menjadi saya suka aplikasi ini dengan huruf kecil semua. Pada yang kedua itu penghapusan simbol dan karakter tidak relevan. Karakter seperti angka, tanda baca, dan simbol lain. Misalnya yaitu tanda seru, tanda pagar, dan tanda underscore. Dihapus menggunakan ekspresi reguler yaitu re, sub. Pada yang ketiga yaitu normalisasi kata tidak baku atau slang normalization. Kata tidak baku yang umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari dinormalisasi menggunakan kamus normalization this. Normalisasi ini sangat penting karena data berasal dari ulasan pengguna yang banyak menggunakan bahasa informal. Yang keempat yaitu stop word removal, yaitu stop word atau kata umumnya yang tidak memiliki kontribusi besar terhadap makna kalimat dihapus menggunakan daftar stop word dari NLTK Bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu okenasi dan streaming. Pada bagian pertama itu tokenisasi dilakukan dengan cara memecah kalimat menjadi kata-kata individual. Yang kedua, streaming dilakukan dengan pustaka sastrawi untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Masuk pada output final, hasil akhir dari tahapan pre-processing disimpan ke kolom client review dan disimpan dalam file client dataset final CSV. File ini memiliki struktur sebagai berikut, yaitu terdapat 3 kolom yaitu konten, client review, dan label. Pada kolom yang pertama nggak bisa login sejak kemarin, dengan pada client review-nya tidak bisa login sejak, dan pada hasil labelnya yaitu negatif. Pada yang kolom yang kedua, aplikasi bagus dan cepat. Pada bagian client review, aplikasi bagus cepat. Pada hasil di kolom label yaitu positif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Purnanti Perdi dengan NIM 223020503104. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijabarkan oleh rekan saya. Sekarang masuk ke dalam Feature Engineering. Feature Engineering adalah proses mengubah data mentah menjadi representasi numerik yang dapat dimengerti dan diproses oleh algoritma machine learning atau deep learning. Pada proyek ini digunakan 2 pendekatan berbeda dalam membentuk fitur dari teks ulasan yang disesuaikan dengan jenis model yang digunakan. Yang pertama ada term frekuensi inverse document frequency, yang mana ini adalah teknik representasi teks yang mengukur pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan seluruh kumpulan dokumen, karena menghasilkan vektor yang berdimensi tinggi dan jarang. Ini juga sangat ideal untuk algoritma linear seperti support vector machine yang efektif untuk klasifikasi teks berdasarkan fitur statistik. Yang kedua, untuk implementasinya sendiri, yang pertama untuk menggunakan T-Vectoris dari pustaka Scikit-learn. Yang kedua ada diterapkan pada teks yang sudah di pre-processing. Yang ketiga, vektor TF-IDF berfungsi sebagai input fitur untuk model SVM atau support vector machine. Nah, pendekatan yang kedua adalah word embedding dan padding. Ini adalah teknik yang merepresentasikan kata dalam bentuk vektor berdimensi rendah yang padat. Representasi ini mampu menangkap makna semantik antar kata. Dalam proses ini, setiap kata diubah menjadi vektor numerik, lalu seluruh urutan kata dalam ulasan diproses menjadi input sekuensial dengan panjang seragam menggunakan teknik padding. Pengimplementasiannya yang pertama untuk menggunakan tokenizer dari keras untuk membuat indeks kata. Yang kedua, fungsi pad sequence dipakai untuk menyeragamkan panjang input maksimal 250 kata per ulasan. Yang ketiga, sebuah embedding layer dalam model LSTM akan mengubah indeks kata menjadi vektor padat selama proses latihan. Selanjutnya masuk ke dalam arsitektur model. Yang pertama ada arsitektur model SPM.
atau support vector machine. Model ini digunakan merupakan implementasi dari linear support vector classifier dari pustaka scikit-learn. Arsitektur SPM bersifat sederhana namun efektif untuk klasifikasi teks. Yang kedua ada arsitektur model LSTM (Long Short Term Memory). Ini dibangun menggunakan pustaka keras dan memiliki struktur jaringan saraf berlapis yang mampu menangkap konteks dan urutan kata dalam ulasan. Untuk metode evaluasinya sendiri, yang pertama ada model SPM atau Support Vector Machine. Evaluasi model SPM ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model dapat mengklasifikasikan sentimen yang dikategorikan dalam positif, netral, negatif dari ulasan pengguna aplikasi Gojek. Di sini ada ditampilkan tabelnya, ada metrik akurasi di sini untuk rasio prediksi yang benar dari seluruh data uji. Selanjutnya ada precision, ketepatan prediksi model per label sentimen. Selanjutnya ada recall, di sini kemampuan untuk model menangkap semua label aktual. Lalu ada metrik F1 score. Harmonik rata-rata precision dan recall untuk setiap label. Lalu ada confusion matrix. Ini adalah perbandingan hasil prediksi dan label aktual per kelas. Dan terakhir ada 5-fold CP. Ini evaluasi stabilitas performa model dengan data yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk metode yang kedua ada model LSTM. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kinerja model LSTM akhir dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan Gojek. Model ini telah dilatih dengan data bersih dan diproses lengkap. Pengujian dilakukan langsung pada seluruh dataset tanpa cross validation. Yang mana pendekatan ini dipilih karena yang pertama ada model sudah digunakan dalam aplikasi final. Cross validation membutuhkan pelatihan ulang berkali-kali dan memakan banyak waktu. Lalu fokus proyek ini juga pada model yang siap implementasi, bukan eksplorasi performa model alternatif. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Caesar Manderes dengan NIM 223020503152. Sesuai dengan instruksi perintah tugas yang dimana kita membuat sebuah aplikasi analisis sentimen ulasan Gojek yang dimana nanti user akan diminta menginputkan berupa kalimat yang nanti akan dianalisis. Kalimat itu merupakan negatif, positif, ataupun netral menggunakan pilihan model yang dimana kami membuat pilihan modelnya ada dua, yaitu LSTM dan SVM. Ini merupakan tampilan aplikasi kami yang sudah kami bangun, di mana di atas ini ada masukkan ulasan pengguna dan lalu ada pilihan untuk modelnya yaitu LSTM dan SVM. Lalu ada button untuk prediksi sentimen dari kalimat yang akan dianalisis. Langsung saja, misalkan kita ingin menganalisis menggunakan model SVM. Contohnya saya mempunyai kalimat sebagai berikut. Aplikasi ini sangat bagus. Jadi kalimat ini akan dilakukan analisis dengan mengklik prediksi sentimen. Dia akan keluar outputnya berupa. Nah, jadi kalimat di atas ini merupakan prediksinya menggunakan model SVM dengan hasil positif, yaitu confidence score-nya itu 0,52. Lalu di bawah ini ada confidence per label, negatifnya 24,73%, netralnya 23,34%, positifnya 51,92%. Jadi kalimat ini diprediksikan merupakan ulasan yang positif. Lalu di bagian kanan ini juga ada bentukan kata berpengaruh dari kalimat penggunanya.
yaitu ada bagus, sangatlah, aplikasi. Lalu ada highlight review, yang dimana kalimatnya dari inputan pengguna juga diri highlight kalimat apa saja yang dijadikan patokan untuk analisis. Aplikasi sangatlah bagus. Terus ada ini pelanggan kemungkinan besar puas. Jadi itu untuk pilihan model SVM. Lalu misalkan kita ingin mencoba misalkan SPM tapi hasilnya negatif, misalkan aplikasi ini sangatlah jelek misalkan. Coba kita prediksi menggunakan SPM. Sebentar. Bisa dilihat hasil prediksinya negatif karena dari ulasan di atas ini. Sama saja tampilannya seperti yang awal tadi, ada efek reviewnya. Lalu kita coba di model lain, kita coba di LSTM. Kita coba misalkan dengan kalimat yang sama saja, aplikasi kurang mumpuni. Apakah hasilnya negatif? Outputnya ada confidence score, confidence per label, influence word, dan highlight review dari kata yang di review. Tidak puas. Misalkan kita akan mencoba aplikasi sangatlah berguna. Kita prediksi sentimennya, outputnya merupakan positif, dan ada juga tampilan confidence score-nya, confidence per label, confidence sama saja seperti SPM. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah model analisis sentimen menggunakan model LSTM dan SPM. Sudah dijelaskan di bagian laporan, terdapat kekurangan untuk analisisnya, di mana kata netral sedikit kurang terdeteksi untuk sebuah kalimat karena memang dataset yang dipakai, jumlah label dari kata netral itu sendiri memang sangatlah sedikit ketimbang dari ulasan positif dan negatif. Dan juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan SVM dan LSTM yang sudah dijelaskan di bagian laporan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi sepertinya itu saja dari aplikasi kami yang telah kami bangun menggunakan SVM dan LSTM. Sekian, terima kasih. Ya, sini saya akan melanjutkan. Nama saya Tirta Oktama Winduro dengan NIM 2230305032206. Perbandingan performa model. Proyek ini menggunakan dua model untuk klasifikasi sentimen ulasan Gojek. Support Vector Machine atau yang disebut SVM dengan TF-IDF dan Long Short Term Memory dengan Word Embedding. Performa dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan confusion matrix. Nomor 1, akurasi umum. Super vector mesin mencapai akurasi 0,86 atau bisa disebut 86%. Long short term memory sedikit lebih rendah dengan akurasi 0,84 yaitu 84%. Selanjutnya, kinerja per kelas F1 score. Sentimen positif kedua model sangat baik mencapai F1 score 0,93. Sentimen netral performa menurun drastis untuk kedua model. Namun LSTM 0,30 lebih unggul daripada SPM 0,15. Rata-rata F1 score macro average LSTM 0,67 lebih simbang dalam mengklasifikasi ketiga kelas dibanding SPM 0,62. Meskipun akurasi keseluruhannya sedikit lebih rendah. Yang ketiga, cross validation. SVM diuji dengan 5-fold cross validation dan menghasilkan rata-rata F1 score sebesar 0,622.
LSTM belum dilakukan cross validation karena prosesnya lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syakil Akbar dengan NIM 223030503180. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya sebelumnya tadi. Bagian saya sini yaitu menganalisis kesalahan prediksi. Kita bisa lihat sini setelah mengevaluasi model STM dan SPM. Untuk klasifikasinya sentimen ditemukan beberapa pola kesalahan yang memang sangat signifikan terutama pada kelas yang netral. Yang pertama yaitu kelas netral paling sering salah prediksi, yaitu kelas netralnya menunjukkan presisi, recall, dan F1 score yang sangat rendah pada kedua model, yaitu LSTM F1 skor kelas netralnya hanya 0.30. Lalu untuk SPM-nya skor kelas netralnya lebih rendah, yaitu 0,15. Oleh penyebabnya yang pertama, jumlah data netral sangat sedikit, hanya 4-5% dari total dataset, menyebabkan data tersebut tidak seimbang distribusi kelasnya. Dan yang kedua yaitu karakteristiknya bahasa netral yang sangat ambigu, sering mengandung kata positif dan negatif sekaligus membuat model ini sulit untuk membedakan mana yang secara semantik. Oke, lanjut. Lalu yang kedua yaitu kata-kata ambigu dan slang atau slang. Banyak ulasan yang mengandung kata tidak baku atau slang, misalnya GK, LGI, mantul, B aja, yang tidak selalu ditangani optimal bahkan setelah normalisasi. Beberapa kata yang sudah dinormalisasi tetap memiliki makna ganda tergantung dari konteksnya, dan modelnya belum sepenuhnya memahami konteks tersebut. Lalu yang ketiga, kata-kata ambigu dan slang. Model STM menunjukkan F1 score tinggi pada kelas positif namun rendah kelas lain. Ini mengindikasikan model tersebut dominan positif meskipun menggunakan kelas white balance. Masalah yang sulit dihindari karena yang pertama, rasio data positif jauh lebih banyak dibandingkan netral. Dua, model cenderung lebih mudah belajar dan kelas dengan jumlah data yang lebih besar. Ini hasil dari visualisasi hasilnya bisa kita lihat. Confusion metric digunakan untuk memvisualisasikan performa dari model LSTM-nya dan SPM dalam klasifikasi sentimen. Visualisasi ini menunjukkan kemampuannya model memprediksi setiap kelas sentimen dibandingkan dengan label aktualnya. Oke, selanjutnya untuk kedua confusion metric untuk LSTM dan SPM. Secara visual memperjelas memang bagaimana sih model mengklasifikasikannya secara positif atau kategorinya memang positif, netral maupun negatif, dan menunjukkan beberapa terjadi kesalahan prediksi antar kelas tersebut. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Yulia Fatima dengan NIM 223010503016 akan menjelaskan tentang diskusi dan juga tantangan solusi. Selama proses ini, kami menemukan beberapa tantangan yang memengaruhi performa model. Meski sudah dicoba berbagai solusi langsung di dalam kode, tidak semuanya berhasil menyelesaikan masalah secara tuntas. Berikut ini adalah 4 tantangan utama beserta juga solusinya. Pada tantangan pertama adalah ketidakseimbangan distribusi label. Kelas positif mendominasi lebih dari 70%, sedangkan kelas netral hanya sekitar 4%. Ini menyebabkan model cenderung bias ke prediksi positif. Solusi yang dicoba adalah menggunakan class weight sama dengan balance pada model SVM dan LSTM. Tapi hasilnya F1 score untuk kelas netral tetap rendah, hanya 0,15 di SVM dan 0,30 di LSTM. Solusi lanjutan yang disarankan adalah menambah data netral baik dari data eksternal atau augmentasi, lalu mencoba undersampling atau smooth untuk menyeimbangkan dataset. Selanjutnya, tantangan kedua berkaitan dengan banyaknya kata tidak baku dan juga slang seperti GK, SY, atau TRS. Kata-kata ini sering tidak dikenali oleh model. Solusi awalnya adalah menggunakan kamus normalisasi, stemming dengan satrawi, dan menghapus stop word.
Tapi hasilnya beberapa kata malah hilang makna atau konteksnya. Solusi lanjutan adalah beralih dari stemming ke lematisasi, memperluas kamus slang, dan menggunakan pre-training embedding seperti fast text ID agar makna konteks lebih terjaga. Pada tantangan ketiga adalah prediksi label netral yang lemah. Ini karena ulasan netral seringkali ambigu bercampur antara sentimen positif dan negatif. Solusi yang sudah dicoba adalah pelatihan seimbang dengan class weight dan menyederhanakan teks, tapi tetap banyak false positif atau negatif untuk label netral. Solusi lanjutan yang diusulkan adalah mencoba pendekatan multi-label atau hierarchical classification serta menggunakan model kontekstual seperti BERT atau IndoBERT. Selanjutnya, pada tantangan yang terakhir, yaitu waktu pelatihan yang lama, terutama untuk model LSTM yang jauh lebih lambat dibandingkan SVM. Solusi awal adalah membatasi panjang input dan vocab serta menggunakan arsitektur minimal. Hasilnya, waktu tetap tinggi tapi model masih bisa digunakan. Solusi lanjutan adalah menerapkan early stopping, checkpointing, dan mencoba model alternatif seperti GRU. Untuk kesimpulan dan saran, di sini sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil membangun aplikasi analisis sentimen berbasis web menggunakan style limit untuk ulasan pengguna Gojek dengan dua model utama yaitu SVM dan LSTM. SVM punya akurasi tinggi 86%, tapi lemah dalam mendeteksi sentimen netral. LSTM lebih seimbang antar kelas dengan F1 score makro yang lebih baik yaitu 0,67. Aplikasinya memungkinkan pengguna memilih model, melihat prediksi, confidence score, dan visualisasi hasil. Namun, masih ada keterbatasan seperti data netral yang sangat sedikit, normalisasi kata tidak optimal, waktu pelatihan yang lama, dan belum mampu menangani emoji, bahasa campuran, atau sarkas. Saran ke depan, tambahkan data netral, baik model seperti IndoBird, atau memperluas kamus normalisasi, dan menambahkan fitur batch untuk memproses data besar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.